Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar tentang materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 6. Selamatkan makhluk hidup. Oke, mari kita bahas bersama-sama materi berikut ini. Muatan mata pelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu ada PPKN. Kita nanti akan menguji KD 3.1 atau 4.1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada SPDP. KD 3.4 atau 4.4 tentang memahami patung. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu ada 5 sila. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang tertuang dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Kita mulai dari pengamalan atau penerapan Pancasila sila pertama. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hormat menghormati antar pemeluk agama. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Itu adalah pengamalan sila ke-1. Bersyukur kepada Tuhan itu juga termasuk penerapan Pancasila sila ke-1. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Penerapannya yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang perlu dicermati nanti untuk sila kedua dan kelima, karena sama-sama ada kata adil. Kalau di sila kedua ini lebih ke kemanusiaan yang beradab, ini hubungan dengan manusia, saling membantu, saling menolong, korban bencana dan sebagainya. Ini adalah pengamalan sila kedua. Selanjutnya penerapan sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Ini kita mencintai produk dalam negeri, menggunakan barang milik negeri sendiri, itu juga termasuk Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan kepala banteng. Bagaimana penerapannya? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini maksudnya saat bermusyawarah atau mengambil keputusan. Berbeda dengan yang sila ketiga tadi.
Terus tidak memaksakan kehendak orang lain ini dalam bermusyawarah. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan tekad bertanggung jawab menerima hasil musyawarah. Ya. Terus musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Ini juga memberikan kesempatan kepada orang lain berpendapat. Ketika bermusyawarah itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Pemilu itu juga termasuk pemilihan ketua kelas. Penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini adil secara materi, artinya membagi secara rata. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kerja bakti, gotong royong, ini juga bersikap adil. Adil itu artinya memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan berarti harus sama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, artinya supaya mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa sukses. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, suka bekerja keras. Di sini juga kita berperilaku tidak boros, ini juga termasuk pengamalan Pancasila sila kelima. Oke, itu tentang materi PPKN pengamalan Pancasila atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas materi SPDP. Memahami pembuatan patung. Patung merupakan karya 3 dimensi karena bisa dilihat dari berbagai sisi. Patung Nusantara yang kita bahas adalah patung Nusantara, itu terbuat dari tanah liat. Kenapa dikatakan patung Nusantara dari tanah liat? Karena bahannya sebagian besar di wilayah Indonesia itu ada semua tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati wisatawan. Ini contoh cara pembuatannya. Ya. Bagaimana teknik membuat patung dengan tanah liat? Ada beberapa cara, ada yang menggunakan teknik cetak tekan ataupun mau ukir. Ya, ini untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jadi tidak terlalu plastis, itu artinya lentur, tidak terlalu lembek supaya gampang dibentuk. Tanah liat yang terlalu lembek itu akan sulit diangkat ketika dicetak dan biasanya mudah pecah. Ya, itu untuk penjelasan tentang SPDP. Latihan soal, termasuk pengamalan Pancasila keberapakah gambar di bawah ini? Ya, ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, itu penjelasan tentang materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 6. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk bisa selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.